Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Najila Nani sebagai moderator, ada Wastiana sebagai pemateri, ada Ika Puspita sebagai pemateri, dan ada Ganda Pamungkas sebagai editor. Lalu ada Tika Rizky sebagai pemateri, ada Muhibatur Rohmah sebagai pemateri, ada Bakti Wulandari sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Salma sebagai pemateri. Kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema Pujangga Baru sebagai materi dari sejarah sastra. Poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama ada sejarah Pujangga Baru, lalu yang kedua ada karya-karya daripada Pujangga Baru, yang ketiga ada peran para Pujangga Baru, dan yang terakhir adalah pembubaran dari Pujangga Baru itu sendiri, yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sejarah Pujangga Baru. Perlu teman-teman ketahui bahwa seperti halnya Balai Pustaka, Pujangga Baru pun merupakan sebuah momentum penting dalam perjalanan sejarah sastra Indonesia. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan angkatan Balai Pustaka yang berjaya pada periode sebelumnya. Jadi, angkatan Pujangga Baru ini telah menggantikan posisi angkatan Balai Pustaka pada masa itu. Mengapa angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru? Karena kata Pujangga Baru itu dapat diartikan sebagai majalah yang aslinya itu tertulis Poe Jangga Baroe dan dapat juga diartikan gerakan kebudayaan Pujangga Baru pada tahun 1930-an yang tidak terpisahkan dari tokoh-tokoh pemuda terpelajar, yakni di antaranya itu ada Muhammad Yamin, Rustam Effendi, kemudian ada Armij Pane, Sultan Takdir Alis Jabana, kemudian ada Armij Pane, Sanusi Pane, dan Amir Hamzah. Angkatan Pujangga Baru ini telah dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Kemudian pada awal mulanya Pujangga Baru ini adalah nama majalah sastra dan kebudayaan yang terbit pertama kali pada bulan Mei tahun 1933. Sampai dengan adanya pelarangan oleh pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia. Adapun pengasuhnya yaitu antara lain ada Sultan Takdir Alis Jabana, Armijn Pane, Amir Hamzah, dan Sanusi Pane. Jadi Pujangga Baru itu bukanlah suatu konsepsi ataupun aliran, melainkan Pujangga Baru ini hanyalah majalah sastra atau majalah Pujangga Baru. Namun demikian, orang-orang atau para pengarang yang hasil karyanya itu pernah dimuat dalam majalah Pujangga Baru tersebut dinilai memiliki bobot dan cita-cita kesenian yang baru dan mengarah ke depan. Hal tersebut untuk memudahkan ingatan bahwa adanya angkatan baru itulah maka dipakai istilah Angkatan Pujangga Baru yang tak lain adalah orang-orang yang tulisan-tulisannya itu pernah dimuat di dalam majalah tersebut. Kemudian adapun majalah Pujangga Baru yang diterbitkan oleh Pustaka Rakyat atau suatu badan yang memang mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah kesenian. Tetapi seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pada zaman pendudukan Jepang, majalah Pujangga Baru ini dilarang oleh pemerintah Jepang dengan alasan karena kebarat-baratan atau bahasa dalam majalah tersebut itu terlalu kebanyakan menggunakan bahasa yang kebarat-baratan seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai materi sejarah Pujangga Baru yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, setelah Indonesia merdeka, majalah ini diterbitkan lagi pada tahun 1948 sampai dengan 1953 yang dipimpin oleh redaksi Sultan Takdir Alis Jabana dan beberapa tokoh lainnya dari angkatan 45 seperti Asrul Sani, Rifai Apin, dan Rupiah. Nah,
Untuk mengingat masa hidup Pujangga Baru itu antara tahun 1933 sampai dengan zaman Jepang, maka diperkirakan penyumbang sebuah karangan itu dari kelahiran tahun 1915-an. Dengan demikian bisa diartikan bahwa Pujangga Baru ini adalah generasi paling lama. Sedangkan angkatan 45 yang menyusul merupakan angkatan baru yang jauh lebih bebas, bisa mengapresiasikan gagasan-gagasan dari kata, hati, dan pikiran mereka. Pujangga Baru ini muncul sebagai reaksi banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut. Terutama sebuah karya sastra yang menyangkut mengenai rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Pujangga Baru ini adalah sebuah sastra intelektual, nasionalistik, dan juga elitistik. Nah, di masa itu juga terbitlah sebuah majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana beserta Amir Hamzah dan Amrit Spen. Nah, karya sastra di Indonesia ini setelah zaman pustaka dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawannya. Karya sastra di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka ini pada tahun 1930 sampai 1942 ini dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Syahbana dan kawan-kawan lainnya. Nah, di masa ini ada dua kelompok sastrawan yang baru, yaitu kelompok seni untuk seni yang dipimpin oleh Sanuri Pen dan Teuku Amir Hamzah, dan yang kedua yaitu kelompok seni untuk pembangunan masyarakat dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Syahbana, Amrit Pen, dan Rustam Effendi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Karya-karya sastra Angkatan Pujangga Baru. Karya-karya sastra Angkatan Pujangga Baru ini antara lain, yang pertama ada novel Layar Berkembang tahun 1936 karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Dalam novel ini mengangkat cerita tentang kakak beradik, yaitu Maria dan Tuti. Keduanya merupakan perempuan yang berpendidikan mandiri dan juga masing-masing memiliki karakter yang sangat kuat. Suatu hari di pasar ikan, mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta. Mulailah kisah cinta antara ketiga tokoh tersebut. Meski ceritanya romantis, Sultan Takdir juga menyelipkan mengenai emansipasi perempuan. Dalam novelnya, ia mengungkapkan bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang berpendidikan. Yang kedua, ada novel Belunggu tahun 1940, karya Amrit Spen. Novel ini sempat ditawarkan pada penerbit Balai Pustaka, namun ditolak karena mengangkat tema perselingkuhan yang saat itu dianggap porno atau tidak pantas. Nah, ceritanya mengenai sepasang suami istri bernama Sumartini dan Sukartono. Mereka menikah tanpa ada rasa cinta, hanya didasari dengan ketertarikan intelektual dan fisik semata. Yang ketiga, ada drama Sandiakala Ning Majapahit tahun 1938, karya Sanusi Pane. Drama ini bercerita tentang kisah romantis dengan latar belakang di lereng Gunung Wilis. Tokoh utamanya adalah Dandang Gendis atau Kertajaya dan Dewi Amisani. Sanusi Pane ini mengenas kisah tersebut dengan ciri khasnya. Dandang Gendis menyamakan Nirwana sebagai kekasih. Hal tersebut dianggap tidak lazim karena umumnya orang memperdalam kebatinan dan ketuhanan melalui buku atau mencari guru. Drama ini dimuat pertama kali pada bulan Desember 1938 di majalah Pujangga Baru tahun 6 nomor 3. Yang keempat ada kumpulan syair Nyanyi Sunyi tahun 1937 karya Amir Hamzah. Nyanyi Sunyi ini merupakan ungkapan rasa atas rasa sunyi dan kerinduan terhadap kampung halaman. Dalam kumpulan syair ini, Amir Hamzah juga banyak mengungkapkan perasaan cinta dan kekaguman pada seseorang kekasih, hanya beberapa yang berisi ratapan dan pada ibu dan ketuhanan. Nah, yang kelima ada Sajak Kisah Seorang Pengembara tahun 1936 karya Ali Hasmi. Sajak ini berisi ungkapan batin Ali Hasmi terhadap ketuhanan dan kebangsaan. Ketuhanan yang dimaksud terutama mengenai ajaran Islam. Sosok Ali Hasmi ini dikenal religius. Ia menyalurkan rasa kecintaannya terhadap Sang Pencipta melalui karya-karya sastranya.
Di sini saya akan memaparkan materi karya-karya sastra angkatan Pujangga Baru yang sebelumnya disampaikan oleh Saudari Bekti Wulandari. Yang keenam yaitu kumpulan puisi Rindu Dendam tahun 1934 karya J.E. Tatengkeng. Tatengkeng terkenal dengan kekristenannya. Kumpulan puisi Rindu Dendam juga menyiratkan kerinduan kepada Sang Pencipta. Ada juga beberapa puisi yang berisi ungkapan perasaan terhadap sesama manusia dan kehidupan sosial secara umum. Yang ketujuh adalah novel Kalau Tak Untung tahun 1933 karya Selasi. Nama asli Selasi adalah Sari Amin Ismail. Ia wanita pertama yang menulis untuk Balai Pustaka, namun ia juga menjadi pelopor untuk angkatan Pujangga Baru. Novel Kalau Tak Untung bercerita tentang seseorang perempuan bernama Rasmani. Ia perempuan berpendidikan, tetapi hidup dengan budaya Minangkabau yang kuat. Ia bertemu dengan Masrul. Mereka saling suka dan sama-sama menentang perkawinan sedara. Namun kisah tragis menanti keduanya. Yang kedelapan yaitu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Novel ini mengisahkan tentang dua orang saling mencintai yang berlatar belakang tahun 1930-an. Ia mengisahkan tentang pemuda bernama Zainuddin yang jatuh cinta kepada Hayati, seorang perempuan yang cantik jelita, namun tidak bisa bersatu karena perbedaan adat istiadat dan latar belakang sosial di Minangkabau. Yang kesembilan yaitu Air Langga karya Sanusi Pane. Naskah ini mengisahkan tentang raja bernama Air Langga yang datang kepada Dharmawangsa untuk meminang putri Dharmawangsa. Naskah drama ini mengisahkan sikap seseorang raja yang harus berlaku adil baik terhadap keluarga maupun rakyatnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi peran dari Angkatan Pujangga Baru. Peran yang pertama adalah merekonstruksi kesusastraan di Indonesia. Seperti yang kita tahu di angkatan sebelumnya, yaitu angkatan Balai Pustaka, itu kan tidak terjadi ketidakpuasan masyarakat mengenai sensor yang dilakukan oleh penerbit Balai Pustaka. Nah, disinilah kemudian angkatan Pujangga Baru itu membangun ulang kesusastraan di Indonesia. Yang selanjutnya adalah membuat gebrakan kebudayaan dan juga kesusastraan. Pada masa itu kebudayaan dan juga kesusastraan itu digebrak atau didorong, masyarakat itu digebrak dan didorong untuk menulis banyak hal mengenai kebudayaan dan juga kesusastraan yang memang sebelumnya itu belum banyak ditonjolkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah melontarkan gagasan baru dalam bidang kebudayaan. Karena tadi sudah banyak ditulis mengenai budaya, mengenai sastra, maka sekarang muncullah gagasan-gagasan baru dalam bidang kebudayaan ini. Kemudian selanjutnya adalah menjadi awal sekaligus wadah bagi para budayawan, seniman, hingga cendekiawan Nusantara. Jadi pada masa angkatan Pujangga Baru ini diterbitkan sebuah majalah yang khusus membahas mengenai kebudayaan dan juga kesusastraan. Hal inilah kemudian yang menjadi wadah para budayawan, cendekiawan, kemudian juga seniman untuk menulis dan menuangkan gagasan-gagasannya. Kemudian selanjutnya adalah memicu semangat menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Pada masa angkatan Pujangga Baru itu, bahasa Indonesia itu seringkali disama-samakan dengan bahasa Melayu. Kenapa? Karena memang sebenarnya bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu, atau bahasa Melayu ini merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia. Tapi perlu diingat bahwa walaupun asalnya itu dari bahasa Melayu, bahasa ini tuh berbeda dengan bahasa Melayu. Dilontarkan juga dalam Sumpah Pemuda bahwa kita harus menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Karena banyaknya ditulis tentang kebudayaan, tentang keberanian, inilah yang kemudian menimbulkan reaksi dalam masyarakat untuk memicu semangat mereka menjunjung tinggi bahasa Indonesia seperti itu. Tidak lagi menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Yang selanjutnya adalah menghasilkan berbagai karya sastra yang menarik sastrawan sesudahnya. Karena begitu besarnya dampak dan juga reaksi dari masyarakat, kemudian inilah yang menimbulkan keberanian, menimbulkan gebrakan dorongan seperti itu. Hal inilah yang kemudian menjadi daya tarik sastrawan-sastrawan sesudahnya untuk juga lebih berani. Karena setelah angkatan Pujangga Baru ini nanti ada angkatan 45. Bisa ditebak ya dari namanya. Angkatan 45 ini akan lebih banyak menimbulkan atau memberikan reaksi atau memberikan keberanian dan juga semangat juang. Hal inilah yang tidak lepas dari peran angkatan Pujangga Baru. Yang terakhir adalah mengubah pandangan para penulis tentang sastra. Penulis di sini tidak sebatas hanya penulis fiksi, cerpen, puisi, prosa saja ya, tetapi juga penulis kritik, penulis kisah,
penulis mungkin artikel opini dan lain sebagainya. Nah, mereka para penulis inilah kemudian tidak lagi menganggap karya sastra itu hanya sebagai hiburan, hanya sebagai bualan kata-kata indah saja, tapi juga memberikan dampak dan juga reaksi atau memberikan dampak yang baik atau memberikan dampak yang banyak, memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi peran dari Pujangga Baru ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Pujangga Baru ditutup dengan runtuhnya pemerintah Hindia Belanda setelah Jepang menduduki Indonesia pada bulan Februari 1942. Edisi terakhir yang diterbitkan berjilid 3 dan berlaku untuk periode Desember 1941 hingga Februari 1942. Dalam edisi ini, redaksi menulis bahwa mereka hendak melanjutkan penerbitan selama keadaan masih memungkinkan. Ini tidak terwujud biarpun ada penulis-penulis yang menggunakan gaya bahasa yang mirip. Sampai ditutup, ada kurang lebih 90 edisi yang diterbitkan. Dari tahun 1942 sampai 1945, setelah penyerahan Jepang dan menjelang akhir Perang Kemerdekaan Indonesia, series baru dengan judul yang sama didirikan oleh STA. Penulisnya baru termasuk Chairil Anwar, Adirat Kartamiharja, dan Asrul Sani. Majalah Pujangga Baru ini kemudian diganti dengan Konfortasi yang juga dipimpin oleh STA dan diterbitkan setiap 2 bulan dari tahun 1954 sampai 1962. Langganan Pujangga Baru tidak pernah lebih dari 150 pada waktu yang bersamaan. Menurut ahli sejarah Heather Sutherland, sirkulasi rendah ini berdasarkan beberapa faktor budaya. Yang pertama, masyarakat Indonesia pada waktu itu jarang mendapatkan pendidikan tinggi ataupun bisa membaca. Dan yang kedua, kaum intelektual Indonesia pada umumnya menggunakan bahasa Belanda dalam situasi formal, sementara dalam keadaan yang lain mereka memilih untuk menggunakan bahasa daerah. Hal ini menyebabkan kesulitan untuk memahami Pujangga Baru yang berbahasa Indonesia itu. Selama masa penerbitannya, Pujangga Baru mempunyai lebih dari 125 pegawai atau penulis. Sebagian besar berasal dari Sumatera dengan pendidikan tinggi dan sekolah barat dan kefasihan berbahasa Belanda. Mereka adalah kaum modernis dan sebagian besar masih berusia sekitar 25 tahun. Nah, itu sekilas tentang runtuhnya Pujangga Baru, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Dapat saya simpulkan bahwa sastra bersifat dinamis, tidak pernah berhenti dan selalu berkembang di setiap masanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.